Sekarang ayat 23 sampai 25. Setelah menghamba kepada Allah, sebelumnya dulu tema besarnya seruan apa? Tentang kebenaran Al-Qur'an. Jadi setelah beriman kepada Allah nih, langsung masuk ke Quran di sini. Ya, masuk ke Quran. Ayo, masuk ke Quran ke ayat 23 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala langsung memulai mendeteksi dari yang ragu kepadanya di sini. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad sebagai hamba pilihanku, kalau kamu ragu dengan Al-Quran itu, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Kalau kamu nggak bisa sendirian, nah panggil syuhada akum, penolong-penolong kamu. Bisa manusia, bisa jin, ya, bisa orang yang ada di tempatmu dan di seluruh dunia. Siapa saja yang bisa menjadi penolong kamu selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin. Ini langsung kita dilemahkan oleh Allah dengan sebuah tantangan yang betul-betul mu'jiz, yang melemahkan. Mangga Ustaz Deden. Namanya juga tadabbur ringkas. Iya. Jadi ayat ini mengingatkan manusia tentang Al-Quran yang disebut pada ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, la raiba. Tampaknya untuk mengantarkan manusia menjadi tattaqun atau menjadi muttaqin itu harus yakin kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, juga harus yakin kepada seluruh isi Al-Quran. Pada ayat yang ke-21 itu kan ujungnya la'allakum tattaqun. Kemudian yang ayat yang ke-22 fala taj'alu lillahi andada. Tanpanya seruan Allah untuk manusia ini agar manusia semuanya itu menjadi kelompok muttaqin semua. Tetapi hal itu tidaklah mungkin kalau mereka masih meragukan Al-Quran. Maka pada ayat yang ke-23 ini langsung Allah Subhanahu wa taala langsung berikan tantangan. Gini aja deh, simpelnya kira-kira begitu. Kalau Al-Quran ini buatan manusia, coba buat saja. Kamu kan manusia, buat saja. Gitu. Dan silakan bebas untuk melakukannya. Tetapi Masya Allah, selama Al-Quran ini diturunkan, dari pertama kali dahulu turun hingga hari ini tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran, bahkan satu surah pun atau satu ayat pun. Di sini ditantang bisuratim min mislih, ya, satu surat min mislih dari seumpama Al-Quran. Dan yang menarik juga di sini ada kata abdihi yang menunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi raibim mimma nazalna ala abdina, ya, ala abdina, itu hamba kami. Ini menunjuk kepada Rasulullah. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22 itu belum ada kata yang menunjuk secara langsung kepada Rasulullah. Baru di ayat yang ke-23 ini ada ada ayat yang menunjuk kepada sosok Rasulullah, yaitu abdina di sini. Ya. Ini semacam dalil akli, ya. Iya. Menunjukkan secara akal dipuaskan nih, sekaligus juga tantangan. Dulu memang udah ada juga sih yang berusaha membuat satu surat, ya, semisal Al-Quran. Tapi barangkali untuk saat itu juga lucu-lucuan di mata orang-orang yang beriman. Tapi sampai sekarang juga satu surat itu nggak ada juga. Akhirnya seperti asap juga gitu. Iya, nggak bertahan. Baik, Kang Boni, kelihatannya ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Ustaz Deden.
Masya Allah, keren. Jadi ini kalau aku lihat kayak dari 21, 22, 23, ini benar-benar kita diajak buat berpikir. Ini ayat 21, 22, 23 ini cocok banget buat teman-teman yang sok-sok ateis. Iya. Oh, iya. Buat saja ya. Silakan buat. Atau yang suka ini deh nyinyir gitu sama Islam. Atau yang suka bahkan orang-orang yang menyepelekan Quran gitu. Jadi aku kalau ngebayangin tuh kayak benar-benar satu betul tadi kata Abi, di challenging banget, ditantang dan diajak buat menguras otak gitu. Terus yang kayak tadi, memang kadang ada manusia yang sulit menemukan keesaan Allah, kebesaran Allah dengan melewati pengenalan dia terhadap diri. Kayak aku kadang justru menemukan diri itu ketika di gunung saat itu. Dan ketika kemudian kita bicara tentang tadi siapa Tuhan yang layak disembah, ketika udah ada, lalu dengan apa dan siapa, saya harus kemudian sampai kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu dijawab di ayat kedua tiga ini tadi. Benar, tadi kata Ustaz Deden bahwa keraguan-raguan itu, kalau aku balik lagi ya, dulu tuh emang terjawab. Memang ada keraguan-raguan itu. Kayak misalkan saya bertuhan tapi tidak penting apa agama saya. Tapi kan package, ada paket di situ bahwa ada Tuhan, ada aturan, dan ada yang memperjalankan yang sudah menjadi suri tauladan. Jadi ini ayat 23 ini, nempeleng banget, subhanallah. Baik, kita ke ayat selanjutnya. Langsung diskakmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih. Skak mati ini. Ayat selanjutnya, akal manusia. Bukan berarti nggak boleh menggunakan akal di sini, tetapi gunakanlah akal pada tempatnya dan sampai kepada tujuan kenapa akal diciptakan oleh Allah Ta'ala pada manusia. Fa'ilam taf'alu, jika kamu tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, tak ada jeda, dan memang kamu pasti tidak akan mampu, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya dua di sini. Kamu mau yang bagaimana ini? Manusia dan batu. Dan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Batu di sini bisa saja hati manusia yang keras atau batu yang disembah oleh manusia berupa berhala-berhala itu akan bersama dengan penyembahnya di neraka. Dan semuanya u'iddat lil kafirin. Sudah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi seakan-akan ayat ini secara rasional mau bilang neraka udah terlanjur dibuat. Dan memang harus ada isinya. Dan dikasih tahu bocorannya, penghuninya nanti adalah orang-orang yang ingkar kepada keesaan Allah dan ingkar kepada keabsolutan Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka Ustaz Deden. Ini menyinggung kepada manusia. Sehingga disebut, jadi ayat yang ini, seakan-akan begini, ayat yang ke-23, wa ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Gitu. Fa ya ayyuhan nas illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas ay antum. Gitu. Jadi wahai manusia, jika kamu tidak juga beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak mampu mengambil kesimpulan Allah itu tidak punya sekutu dari penciptaan manusia dan penciptaan alam semesta, juga kamu wahai manusia yang meragukan Al-Quran padahal kamu tidak bisa bahkan padahal kamu tidak bisa melakukan tandingan membuat semisal Al-Quran, maka fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat kafir. Maka kamu silakan cari perlindungan sendiri dari neraka. Karena tadi di ayat yang ke-22
21 itu la'allakum tattaqun. Di antara makna tattaqun itu ya la'allakum tattaqunan nar gitu. Agar kamu bisa melindungi diri kamu dari neraka. Nah, sekarang alat pelindung itu nggak ada karena tauhid nggak ada. Kemudian percaya pada kebenaran Al-Qur'an. Nah, udah, maka silahkan kamu buat perlindungan sendiri. Kalau nggak mau dibuatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Dan waquduhan nas. Nas ini yaitu ya Yohanes tadi itu. Manusia-manusia yang diseru kepada tauhid untuk berpikir tentang keesaan Allah dengan dalil pada diri sendiri dan pada manusia dan juga pada alam dan juga tentang membuktikan kepada Al-Quran. Ternyata dia tidak mau juga mentauhidkan Allah dan tidak mau juga percaya kepada kebenaran Al-Quran. Maka aturan kamu itu terbebas di neraka, maka dengan cara mengingkari itu, maka jadinya kamu menjadi penghuni neraka. Wa'iddat lil kafirin menunjukkan bahwa memang orang yang ragu dengan kebenaran Al-Quran itu masuk kategori kafir.